Oke, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kelas Python Start. Oke, materi hari ini masih tentang programming berorientasi objek, dan kita masih belajar tentang dasar-dasar pembuatan game atau game development. Oke, hari ini materi kita tentang keturunan atau inheritance. Nah, kalau kemarin teman-teman udah belajar bikin sebuah kelas. Nah, kalau dalam game, cara bikin objek game, berarti kita punya karakter atau hero gitu kan. Nah, hero itu kita jadikan sebuah kelas, di mana nanti kita bakal bikin karakter seperti misalkan ada musuh, ada kesatria. Kalau di sini ada kesatria, ada penipu, ada naga. Nah, objek kesatria, penipu, naga ini adalah bagian atau instance dari si kelas hero. Dengan kata lain, semua yang dimiliki oleh kesatria, penipu, dan naga itu adalah bagian dari kelas hero. Misalkan kayak punya nama, kemudian berapa nyawanya, apa armornya. Kemudian kalau ada fungsi menyerang di kelas hero, berarti mereka juga bisa pakai si fungsi menyerang tersebut. Nah, oke, seperti nyawa, metode serang, dan sebagainya. Nah, kalau instance kemarin kita bikin objek, misalkan kesatria sama dengan hero, kan gitu. Berarti kita bikin satu objek dari hero ini, yang dimana dia bisa memiliki semua yang dimiliki oleh hero, kelas hero. Nyawa, kekuatan, armor. Nah, tapi kita bisa kayak custom, misalkan kalau sini kan cetakannya armor gitu. Nah, di masing-masing objek yang berbeda, kita bisa set armornya beda-beda sesuai dengan objek kita. Misalkan kalau kesatria, kebetulan armornya memang armor. Nah, kalau penipu bisa dengan kelincahan sebagai armornya. Nah, kalau naga, sihir sebagai armornya. Nanti metode untuk menyerang juga bisa kita custom sesuai dengan beda-beda si objek. Bisa dengan pedang, bisa dengan panah, atau bisa dengan sihir atau serangan api. Nah, lalu bagaimana dengan inheritance? Inheritance atau keturunan. Nah, contoh ini ada komputer. Ini adalah kelas induknya. Kemudian ada lagi kelas turunan atau keturunannya atau kelas anak, di mana lebih spesifik lagi nih. Ternyata komputer yang menggunakan OS Linux gitu. Berarti ini adalah bagian spesifik dari komputer. Tapi komputer menggunakan Linux ini pasti punya semua kemampuan yang ada di komputer. Tapi dia lebih ditambah. Kalau yang ini lebih pakai Linux gitu. Nah, yang komputer menggunakan Linux itu adalah keturunan dari si kelas komputer. Nah, kalau di game kelas induknya, nanti keturunannya bisa jadi game komputer RPG gitu, atau game adventure, atau sebagainya. Nah, itu adalah keturunan dari kelas game. Yang penting mereka juga memiliki skill atau kemampuan dari game itu. Nah, kira-kira gimana sih keturunan dalam codingan? Nah, itu yang bakal kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita masuk tentang keturunan lebih dalam, aku ingatkan lagi materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita belajar tentang kelas. Kemudian kita juga belajar bikin instance dari kelas. Contoh, kelas hero tadi. Nah, berarti kita bisa bikin instance atau objek, misalkan kayak satria, penipu, naga. Nah, semua itu kan adalah hero, adalah karakter dalam game kita gitu. Ini aku ingatkan lagi, kalau kemarin kita contohkan mobil adalah sebuah kelas. Kemudian ada mobil yang berwarna kuning ini, aku nggak tahu apa mereknya. Nah, itu adalah objek dari si mobil, gitu. Nah, dia menyalin semua properti dan metode yang ada di kelas itu. Jadi, dia tuh kayak nyalin semua kemampuan si kelas. Nah, itu adalah si objek.
Nah, cara bikinnya kalau di dalam Python ini objek kita, misalkan contoh T1 sama dengan turtle. Nah, si turtle ini adalah kelasnya. Jadi kita bikin objek yang menyalin semua kemampuan si turtle. Kemudian dalam kelas kita juga belajar bahwa kemarin itu wajib adanya konstruktor atau init yang diinisialisasi. Nah, ini bawaan teman-teman. Kita harus kalau dalam bikin kelas harus ada dulu inisialisasi dari apa aja sih nanti properti yang kita miliki. Nah, ini setidaknya emang harus dihafal cara buat cara format penulisannya def, kemudian init. Nah, ini itu adalah 2 kali underscore, bukan 1 kali. Ini 2 kali underscore, terlihat lebih panjang. Kemudian init, 2 kali underscore, buka kurung, self dulu. Self ini menyatakan kepunyaan dia sendiri, koma, baru nanti apa aja si properti yang kita miliki atau variabel apa aja yang nanti kita miliki di kelas tersebut. Nah, format cara bikin kelas. Di sini ini seharusnya kelas ya tulisannya. Kelas dalam bahasa Inggris, kemudian apa nama kelas kita, buka kurung, tutup kurung. Nah, kebetulan ini nggak ada argumen, berarti kita bisa langsung. Kemudian yang pertama kali harus si konstruktor, si init. Nah, self, koma, apa aja yang properti yang kita miliki gitu. Nah, misalkan kita punya self nama sama dengan. Nah, dia bakal menyalin nih. Kalau nama di sini bakal kita buat juga self name-nya adalah name gitu. Kemudian ada def print info self. Dimana ini fungsi ini bawaan yang bukan kita bikin sendiri tapi udah ada di dalam Python. Print underscore info itu untuk ngeprint informasi. Print informasi tentang objek, koma, misalkan kita punya self name tadi, berarti kita print self name-nya. Nah, nanti muncullah informasi tentang objek namanya apa. Nah, ini bisa digunakan oleh objek yang bakal kita salin dari si kelas. Misalkan tadi si kesatria sama dengan kita salin dari hero. Nah, berarti nanti bisa kesatria kita isi langsung propertinya. Misalkan dia punya nama, kita kasih namanya misalkan kesatrianya Henry, berapa nyawanya, koma, berapa, dan sebagainya. Berapa sesuai ini, kita ngisi ini sesuai dengan yang ada di dalam init. Misalkan apa aja, misalkan apa dulu, misalkan self, koma, name, koma, armor. Nah, kita harus ikut sesuai pengisiannya dengan parameter yang ada di init. Oke, itu yang kita pelajari kemarin. Oh, sampai sana dulu kira-kira ada yang ingin teman-teman tanyakan sebelum kita masuk ke inheritance. Ya, aku lihat siapa aja udah. Kayak rata-rata udah masuk ya. Oke, udah semua. Kalau gitu kita lanjut materi inheritance atau keturunan. Nah, ini contoh tadi. Nah, dalam pemrograman seperti apa? Misalkan si B adalah kelas induk atau super kelas kita. Misalkan kelasnya adalah hero gitu kan. Nah, kita ingin bikin kelas anak atau child-nya atau keturunan inheritance-nya. Ini berbeda, nanti aku bakal ngasih lebih jelas apa sih perbedaan objek dan inheritance. Kalau sini kita bakal bikin inheritance. Nah, kalau misalkan inheritance namanya misalkan pejuang. Pejuang itu inheritance dari kelas hero. Nah, kalau inheritance dia juga menyalin semua kemampuan kelas utama, tapi dia bisa nambah yang lebih spesifik untuk dia sendiri. Misalkan kalau di hero ada metode misalkan serang, menyerang atau apalah gitu. Nah, nanti di anakan si pejuang atau inheritance di kelas turunan pejuang, dia juga bisa menyerang. Tapi dia bisa nambah yang lain. Misalkan dia apa ya? Yang lain. Misalkan kayak
kata sambutan, misalnya kayak gitulah nama sebuah metode di mana nanti misalkan kita bakal nulis cerita di dalamnya, misalkan sambutan. Metodenya adalah sambutan. Nah, metode sambutan ini itu tidak dimiliki oleh hero, tapi dia hanya dimiliki oleh pejuang. Nah, jadi pejuang ini yang dia tambahkan ini, dia bisa menambahkan yang spesifik untuk dirinya sendiri. Tapi apa yang ada di hero ini dia juga punya gitu. Tapi apa yang ada di kelas turunan semuanya belum tentu ada di kelas di induknya gitu. Kita samakan analogikan dengan manusia gitu. Misalkan seorang ibu dan seorang anak. Anak pasti diwariskan semua DNA dari orang tuanya gitu. Nah, tapi anak nanti juga punya hal-hal lain yang tidak ada di orang tuanya. Misalkan misalkan orang tuanya berambut lurus tapi tiba-tiba anaknya agak kriwil gitu. Nah, bisa jadi kakek atau neneknya kan. Nah, jadi ada sesuatu yang dimiliki oleh kelas turunan tapi tidak dimiliki oleh superkelas. Jadi si kelas turunan itu lebih spesifik dari kelas superkelas gitu. Tapi dia punya apa yang ada di superkelas karena dia adalah keturunan dari si superkelas. Nah, ada dua jenis keturunan. Yang pertama, dia diberikan metode baru. Misalkan contoh yang tadi aku bilang, ternyata di kelas pejuang ada lagi itu metode atau fungsi untuk kata sambutan contohnya gitu kan. Nah, ternyata di induknya nggak punya itu. Dia cuma di anaknya aja yang punya. Berarti kita kasih metode baru tanpa kasih properti. Misalkan kita nggak nambah self apa gitu. Self name dia punya. Berarti kita nggak nambah properti. Nah, aku ingatkan lagi, properti itu sama halnya dengan variabel yang bisa kita berikan nilai ke dalamnya, teman-teman. Kalau metode itu fungsi. Fungsi untuk melakukan sesuatu dengan tanda buka kurung, tutup kurung. Nah, ada lagi yang nomor 2, itu kelas turunan yang diberikan propertinya juga diberikan yang baru, metodenya juga yang baru. Nah, jadi ada dua lah keturunan tuh seperti apa. Jadi bisa saja dia metode aja yang ditambah, tapi bisa juga properti yang ditambah, metodenya juga tambah. Oke, bagaimana format kita membuat kelas turunan? Nah, kalau formatnya, teman-teman bisa lihat sama kalau kayak di kelas. Kemudian kita bikin dulu nama kelas turunan. Misalkan aku bikin pejuang gitu kan. Nah, setelah pejuang, kita buka kurung, tutup kurung, itu nama superkelas kita. Misalkan hero tadi. Jadi, kelas pejuang, buka kurung, isi hero, tutup kurung. Nah, baru di bawahnya dev. Nah, kita nggak perlu lagi nih pakai init, pakai print info, karena di kelas induk udah punya itu, otomatis si kelas turunan dia udah punya, tapi kita nggak perlu mendefinisikannya. Jadi yang kita definisikan adalah hal yang baru yang dimiliki oleh kelas turunan aja gitu. Ini agar lebih paham nanti kita bakal ngerjain tugas dan itu akan terlihat lebih jelas dengan contoh. Nah, kalau kita mau manggil initnya, kita boleh panggil, misalkan kita ingin nambah sesuatu nih gitu. Apa ya? Kayak properti baru. Nah, kita boleh panggil initnya kalau kita ada mau perubahan, kita panggil init, tapi kita perlu tambahkan kata super. Super, buka kurung, titik, init yang di atas, kemudian nilainya apa gitu. Yang mau kita tambahkan. Jadi ini kalau mau nambah properti baru kita tambahkan initnya lagi teman-teman. Tapi kalau yang tadi kita nggak perlu nambahin, kalau kita nggak perlu nambahin properti maka kita nggak perlu nambahin init di dalamnya. Ini kalau teman-teman agak bingung nanti lihat lagi si slide yang aku kirimkan. Nah, kemudian ini untuk init dibikin, ini super disalin dari init
kemudian apa sih properti baru yang kita tambahkan sama dengan nilai gitu. Ini untuk menambahkan properti baru. Oke, untuk tugas kita bakal ngerjain bareng-bareng. Jadi silakan teman-teman kita bahas sekaligus mengerjakan tugas gitu. Modul 5, programming berorientasi objek, kemudian ambil yang lesson ke-5, yang nomor 7, keturunan kelas pejuang, dan apa itu. Nah, di awal teman-teman udah dikasih sebuah kelas, namanya hero, di mana dia ada initnya udah ada konstruktor, kemudian ada juga si fungsi print info. Nah, di atas kan itu kita ada diminta untuk import import sleep khususnya. Jadi kita from time import, dia minta khusus sleep aja, berarti kita ikuti aja. From time import sleep. Oke, kita punya kelas hero. Jadi coba kita lihat dulu apa yang diminta. Katanya di sini kita diminta yang ya tugas yang 1 titik memprogram kelas pejuang. Berarti kita diminta untuk bikin inheritance atau anakan yang namanya adalah pejuang yang mewarisi semua dari hero. Kemudian dia di dalam kelas pejuang yang baru itu ada metode hello dan ada metode serang. Oke, berarti metode hello dan metode serang ini nggak ada ya di hero. Nah, dia cuma ada nanti di pejuang. Jadi, kita bakal bikin dulu si inheritance yang pejuang ini. Jadi, aku kasih dulu. Ini adalah kelas turunan pejuang. Oke, cara bikinnya tadi def. Kita kasih nama pejuang. Nah, buka kurung hero. Nah, berarti kita udah bikin eh, kelas turunan dari superclass hero. Gitu. Oke, kalau udah, katanya ada metode hello dan metode serang. Berarti kita bikin di, kok def, maaf ya, kelas pejuang yang disalin dari hero. Kemudian di bawahnya ada metode hello dan metode serang. Jadi kita punya dia def hello, gitu aja dulu. Nanti kita isi aja print sesuatu gitu. Kita kosongkan dulu, nanti baru kita isi. Nah, habis itu def serang. Nah, ini ada lagi. Oke, berarti kita udah bikin kelas pejuang yang menyalin semua eh, kelas hero atau yang mewarisi semua yang dimiliki oleh kelas hero. Tapi dia bakal menambahkan di kelas pejuang itu ada metode hello, metode serang, yang mana metode hello dan serang ini nggak punya di kelas induknya. Oke, sampai situ. Kita lihat dulu. Oke, silakan teman-teman samakan dulu. Oke, kalau udah, kita lihat. Nah, ini ya soalnya. Dia hero punya nama, nyawa, punya armor. Kemudian punya metode print info. Nah, ini kelas berjuang, kita nggak perlu lagi bikin init, nama, nyawa, armor, kemudian metode print info. Nah, karena dia udah menyalin si hero tadi. Yang perlu kita tambahkan adalah metode baru khusus untuk pejuang. Itu metode hello dan metode serang. Oke, di metode hello itu dia bakal ada
mencetak print info. Berarti print info ini dimiliki oleh induknya. Nah, berarti kita butuh nanti di hello kita panggil self. Jadi saat kita mau panggil print info, kita tambahkan self titik print info gitu. Nah, di dev serang dia bakal menyerang si ada enemy-nya nanti. Berarti self, enemy lagi. Jadi kita perbaiki, kita tambahkan hello di sini self. Kemudian serang self, enemy. Nah, oke, kita lanjut. Katanya salam pejuang. Pejuang datang di atas kuda. Oke, kita lihat dulu. Oke, nanti ini kita bakal masukin seperti biasa. Tapi sebelum itu kita perbaiki dulu codingannya. Dia ada kata-kata ini isian untuk hello itu ada print hero baru. Seorang pejuang pemberani datang di atas kuda bernama. Nah, yang penting yang perlu diperhatikan ini terserah teman-teman sih mau bikin printnya kata-katanya seperti apa. Yang penting pertama kita bakal manggil self name-nya. Berarti self name yang ada di kelas induknya. Kemudian kita juga bakal panggil self print info. Nah, ini yang dimiliki oleh induknya juga. Ini yang penting pakai self-self. Kebetulan kalau teman-teman mau copy isian hello-nya silahkan dari modul. Tapi kalau enggak, yang penting yang akan kita panggil di dev hello adalah self name, self print info. Kalau print ini kata-katanya terserah. Itu untuk hello. Nah, kalau untuk serang, dia self, musuh. Jadi dia bakal manggil self name, kena pejuang pemberani yang namanya siapa menyerang. Kemudian, nah ini kita butuh enemy di sini karena kita bakal manggil nama dari si enemy-nya. Enemy titik name. Kemudian enemy armornya akan kurang kekuatan serangan dari kelas pejuang. Nah ini nggak apa-apa teman-teman copy aja. Ini untuk codingan gimana mekanik kalau dia diserang dia bakal kurang armornya, kurang nanti health-nya dan sebagainya. Yang penting kita paham dulu gimana kalau kelas inheritance menyalin kemampuan dari hero tapi kita tambahkan si metode yang baru. Kita copy. Teman-teman kalau mau mengcopy dari slide itu nanti disamakan lagi ya susunannya. Itu kan masih berantakan. Jadi kita bikin sesuaikan indentasinya. Kemudian ada kalau kita pakai enemy berarti kita juga pakai enemy bukan musuh. Sesuaikan. Ini enemy. Nah, pokok samakan kalau kita pakai enemy berarti semuanya si objeknya juga enemy. Enemy, enemy.
Oke, aku lanjut. Nanti kalau misalkan kecepatan, teman-teman bilang aja. Hmm, oke, berarti kelas turunan pejuang, dia punya metode hello, kemudian metode serang. Nah, berarti kita udah memprogram kelas pejuang. Oke, checklist dulu. Nah, nomor 2, katanya memprogram kelas penyihir. Berarti kita bikin lagi satu kelas turunan dari hero, yang namanya adalah penyihir. Kelas turunan penyihir. Nah, caranya masih sama seperti persis sama yang di atas, teman-teman. Kita bikin kelas namanya penyihir yang kita salin dari kelas hero. Nah, si penyihir katanya di sini bidang dari kelas penyihir dipasang menggunakan konstruktor dari kelas hero. Memprogram metode penyihir mirip dengan kelas pejuang. Jangan lupa untuk membuat representasi original dari karakter penyihir dan memasang kekuatan serang berbeda. Oke, kita bikin dulu. Bentar, tanya. Pejuang dan penyihir mencetak informasi tentang mereka. Oke, memprogram serangan kesatria ke penyihir. Oke, kita copy dulu yang ada di isi dalam kelas pejuang, kita copy ke penyihir yang di bawah. Nanti kita adjust. Kita ganti ceritanya. Ini penyihir lagi. Seorang penyihir. Bernama. Ya, penyihir. Nah, kita ganti penyihir menggunakan sihir. Ini kita copy aja ya teman-teman, terus kita adjust printnya sesuai dengan konteks penyihir. Hero baru, seorang penyihir bernama, oke. Self print info. Self enemy, print kena penyihir pemberani. Serang menjadi, oke, menggunakan sihir. Oke, kalau udah teman-teman adjust, kita bakal bikin objek dari masing-masing kelas turunan ini. Berarti pejuang kita bikin objeknya namanya kesatria yang merupakan objek dari kelas pejuang. Nah, kesatria dia bisa ngeprint hello. Dia bisa menjalankan fungsi hello yang ada di dalam pejuang. Kemudian kesatria bisa kesatria menjalankan metode serang, kemudian lawannya adalah nanti serang. Kita print aja dulu. Kemudian kita aku kasih ini dulu objek Satria dari kelas turunan pejuang. Oke, habis itu di bawah kita bikin objek eh, penipu, penipu, penipu dari kelas turunan penyihir. Penyihir kita salin dari penyihir. Penipu kita salin dari kelas penyihir. Oke. Kemudian
kita juga bisa panggil hello dari kelas penyihir. Tipe nipu titik hello. Oke, aku tes dulu. Sing 3 require name help. Oh, oke. Aku lupa. Nah, di dalamnya kita bakal isi sesuai dengan name health armor yang di atas. Self name health armor. Berarti name-nya kesatria, misalkan namanya Henry. Henry, koma. Ini sesuaikan dengan init yang ada di kelas utama. Name health armor. Health-nya 100, armor-nya 50. Oke. Nah, penyihir juga gitu. Kita kasih namanya, siapa namanya? Terus nyawanya 100 juga. Armornya 50 juga. Atau terserah teman-teman mau 30, mau 10, nggak apa-apa. 10 boleh. 30 aja. 10. Oke, coba lagi. Oke, hero baru. Seorang pejuang pemberani datang di atas kuda bernama Henry dengan nyawanya 100, armornya 50. Kemudian ada masuk hero baru, seorang penyihir bernama Voldemort. Nyawanya 100, armornya 10. Nah, jadi kita bisa ngambil dari si kelas turunan masing-masing. Silakan teman-teman tambahkan dulu. Nah, gimana kalau bentar. Sampai tadi aja ya tambahkannya. Ini aku mau nyoba sesuatu dulu. Biar ini.
Yang ini nggak usah dibikin dulu ya teman-teman. Ini aku nyoba aja. Teman-teman bikin sampai bikin objek kesatria dan penipunya. Bentar. Oke, berarti kita sampai di sana udah bisa menampilkan objek dari kelas turunan. Oh, stop. Dan bisa menampilkan objek dari kelas turunan masing-masing. Seperti si kesatria itu adalah objek dari kelas turunan pejuang. Nah, pejuang ini kelas turunan dari kelas superkelas hero. Kemudian si penipu itu adalah objek dari penyihir. Dan penyihir adalah kelas turunan dari hero. Nah, silakan disamakan. Aku cek dulu. Nah, oke. Aku lupa lagi. Kita bakal serang. Si kesatria bisa menyerang. Kita panggil dev serangnya. Satria serang eneminya adalah si penipu. Nah, tambah. Oke, hero baru 110. Oke, unsupported operand for sub STR. Mana STR? 25 INT. Oke, print serangan terkuat. STR enemy armor. Terlalu lama. So, STR. Oke, STR enemy health. Terus ini armor. Oh, gunakan pedang serang.
lima ini titik armor 15 armor. Alah, oke, bentar kita ubah dulu. Ini adalah karena pejuang pemberani Henry menyerang Voldemort dengan menggunakan pedang. Enemy armor kurang armor di sini. Self armor. Oke, teman-teman samakan aja yang tadi dulu. Aku lihat dulu ini suffering. Ah, astaga. Jauh-jauh cari salahnya di sini. Oke, yang angka itu jangan dikutip ya teman-teman. Oh, salah ngutip tadi. Oke. Jadi kalau pas kita isi Henry, koma, nah kebetulan ini health armornya itu adalah angka. Aku lupa tadi. Terus ini adalah angka. Karena aku cek tugas masing-masing. Jangan lupa tugasnya di submit ya teman-teman. Ismail, Carlos, Peter. Jadi aku bisa ngecek.
Akmal, coba kamu tambahin di kelas warrior kamu tuh metode serangnya. Karena pas aku jalankan, si pejuang satu itu dia kan objek dari si kelas turunan warrior. Kamu bikin kayak gini. Nah, warrior itu dia nggak punya metode serang. Jadi kamu tambahin dulu metode serangnya. Gav, kalau bikin objek, kan kamu bikin hero sama dengan pejuang. Kalau bisa, jangan ambigu hero, karena kita udah punya kelas hero, jadi jangan objeknya hero lagi namanya. Nah, habis itu di baris 18 sama 29, kan ada ini kelas seharusnya. Kelas pejuang, kemudian kamu salin dari kelas hero, dan H-nya itu kapital kamu bikin kan. Kemudian dibawa juga kelas kamu bikin musuh, oke. Nyalin dari kelas hero. Nah, di bawah ini kasihlah yang lain, misalkan Ksatria sama dengan kelas pejuang kapital, baru Henry 150. Bisa manggil nanti Ksatria, panggil fungsi si print infonya. Panggil hello. Hello yang ada di kelas pejuang. Nah, kamu bisa bikin lagi musuh dari objek dari kelas musuh. Misalkan penipu, penipu sama dengan musuh. Nah, kamu isi siapa namanya, akan David. Terus berapa health dan armornya. Kemudian kamu juga bisa penipu, hello. Kamu kayak gitu. Kalau untuk serang kan kamu belum punya nih. Itu aja dulu. Self tipe, name self lagi, tipe. Nah, oke, berarti kamu udah bisa menjalankan si metode hello di masing-masing objek yang dibikin dari kelas turunannya. Ya, aku cek yang lain. Ntar, oke, pejuang. Oke. Nah, Peter, kamu udah punya kelas pejuang. Nah, kamu bikin objek kesatria dari kelas pejuang. Nah,
kamu ada lagi bikin di bawah objek penipu dari kelas penyihir. Tapi kamu belum punya kelas penyihir di atasnya. Jadi kamu harus bikin dulu, kamu copy aja si kelas pejuang ini sama isi-isinya. Kamu copy, terus kamu paste di bawah. Nah, kamu ganti pejuang jadi penyihir. Nah, habis itu kamu gantilah kata-kata yang ada pejuang, ganti penyihir di sini. Nah, baru kamu bisa manggil ini, penipu sama dengan penyihir. Nah, 100 sama 50 integer jangan dikasih kutip, nanti dia ngebug. Nah, penipu serang si kesatria. Jadi objek serang objek, bukan nama orangnya. Misalkan kesatria serang si objek penipu. Nah, penipu serang objek kesatria. Ya, input, armor, enemy. Ini ada kelebihan satu. Kelebihan tutup kurung di baris 28. Terus lagi kelebihan lagi di baris 43. Nah, kamu harus nyamain kalau dia huruf kecil, kelasnya pejuang, berarti kita juga bikin huruf kecil. Kemudian left, mana left? Nah, bukan left, tapi self. Self, ini juga self. Untuk melakukan debuggingnya, teman-teman jalankan, terus misalkan ada error, cek bagian mana yang errornya. Jadi kita bisa tahu. Oke, penipu. Nah, kalau ini kesatria lawan serang penipu. Nah, kebetulan kita belum mendeklarasikan penipu. Jadi si kesatria lawan penipu ini kita taruh di bawah. Mana ini? Kita copy, kita taruh lagi. Nah, Satria lawan penipu. Name penipu, penipu. Oh, ini dihapus dulu. Pindahkan. Oke, itu udah jalan. Tolong dicek lagi, Peter, kalau kamu jalankan, lalu kalau ada error tuh perbaiki errornya bagian mana. Jalankan lagi, kalau ada masih error, cek. Tadi kamu ada kelebihan tutup kurung di akhir, terus yang self-nya tipe kebikin left, terus pejuang tadi huruf kecil, dan ubah ini yang 150 jadi integer. Carlos sama Ismail silahkan disubmit tasnya di tombol warna kuning sebelah kanan. Nah, oke.
Satria. Oke. Azril, coba lihat tugasmu. Nah, kamu udah bikin nih kesatria sama dengan. Nah, kalau kita bikin objek dari kelas, berarti kesatria sama dengan apa kelas yang kamu punya itu ada pejuang. Nah, pejuang baru buka kurung itu isikan Asep, 100, 50. Nah, itu kamu udah muncul si hero Asepnya. Nah, satu lagi nanti kamu copy aja ini. Nah, kesatrianya kamu ganti misalkan apa musuh. Hmm, apa ya namanya? Penipu sama dengan. Nah, ini dari penyihir lagi. Penyihir. Nah, namanya ganti misalkan apa namanya? Kevin misal. Terus ini penipu. Nah, satu lagi aku lihat mana dia? Serang. Oh, nggak masalah. Kamu serang kamu ini butuh self, enemy. Nah, kalau kamu pakai enemy, maka enemy semuanya. Jangan ada kata musuh. Enemy. Serang self, enemy. 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 Kita untuk soal yang ini kita sampai jam 11 pas ya teman-teman. Habis itu masih ada satu game lagi yang bakal kita bikin. Bentar. Oke. Peter, coba lihat itu. Kamu punya dua kelas pejuang. Yang satu lagi itu harusnya penyihir. Berarti ganti namanya jadi penyihir. Penyihir. Jadi maksudnya kita bikin sebuah kelas anakan namanya pejuang dan penyihir. Nah, pejuang ini dia nyalin kelas induknya hero, penyihir juga nyalin kelas induknya hero. Nah, kamu si dev serang self enemy tuh nggak ada di kamu copy aja, kamu pindah tambahkan di pejuang. Pejuang belum punya yang di atas. Nah, oke ya, udah jam 11 tepat. Nah, bagi teman-teman yang masih ada error, tuh bentar. Mana dia? Ini aku kopikan gimana bagusnya? Cek, lebih ya. Di WA aja, WA, WA. Oh, oke, Azrel chat aku tadi ya. Aku kirim di grup di WA aja bagi teman-teman yang belum selesai.
Udah. Nah, nanti disamakan lagi. Oh, bentar, aku izin bentar. Oke, itu udah aku kirimkan di WA. Teman-teman samakan aja nanti. Nanti bakal aku cek. Kita lanjut dulu. Oh, Nah, habis ini itu ada game namanya Hit It. Hit It. Nah, gamenya seperti ini. Di mana kita punya, berarti kita punya 4 objek dalam game ini. Ada si yang hijau, segitiga hijau, ada lingkaran kuning, kemudian ada kotak merah 2. Nah, game ini hero-nya yang kita itu adalah si warna oranye. Goal-nya adalah yang hijau. Nah, musuhnya atau obstacle-nya itu adalah yang warna merah. Jadi kita harus jangan sampai kena yang merah. Jadi kita harus menuju ke yang hijau itu. Nah, kalau kena merah nanti gagal gitu. Seperti itulah. Tuh aku lihat kan aku udah bikin. Ini aplikasi yang gamenya seperti inilah. Nah, kita bisa jalankan si oren itu pakai keyboard, panah atas, panah bawah. Nanti, nah, misalkan kayak dia kena hijau, nah kita dapat skor 1 sampai nanti 3 kali. Nah, kayak gini. Nah, berarti sampai 3, selamat kamu menang. Nah, kalau kena merah, nah, game over, kamu kalah. Ini kita bakal belajar bikin game seperti ini. Ini lebih ribet. Oke, kita lihat dulu tahapannya. Nanti codingannya aku bantu kirimkan ke teman-teman. Tapi setidaknya kita paham dulu tahap-tahapan dalam bikin game Hit It ini. Nah, yang pertama, kerangka untuk membuat game. Nah, jadi si developer game itu biasanya menggunakan kerangka sebagai kalau bikin game seperti berikut. Pertama ada stack-nya. Berarti kayak ada stack di mana game kita bakal jalan. Nah, ini kebetulan stack-nya. Terus ada sprite. Nah, sprite itu adalah objek
yang ada dalam game. Kalau tadi misalkan sprite-nya adalah kesatria, kemudian ada penyihir, ada naga, dan sebagainya. Kalau kita punya 4 sprite. 1 hijau, oranye, merah, 2. Nah, dalam merancang bikin game itu, kalau teman-teman perhatikan tadi kan gamenya sederhana gitu. Tapi untuk yang sederhana sekalipun, kita bikin game itu juga harus dirancang, teman-teman. Nggak hanya sekedar, oh kita ini bikin game langsung bikin gitu. Bukan. Tapi ada beberapa yang harus kita rancang. Pertama, apa aja sih objek game yang harus ada di game kita. Nah, kebetulan tadi kita ada 4, berarti 1 ada hero, kitanya warna oranye, terus ada tujuan warna hijau, musuh ada 2, warna merah gitu kan. Nah, misalkan pemain. Nah, pemain ini kita juga harus kasih penjelasan. Dia dikontrolnya pakai apa? Pakai keyboard kah? Pakai mouse kah? Atau pakai joystick kah? Atau sebagainya gitu. Nah, itu kita perlu mendefinisikannya. Nah, kebetulan di game ini kita pakai keyboard. Nah, keyboardnya apa aja kuncinya yang bakal jalan. Misalkan kalau biasanya kan ada WASD atau IJKL gitu. Nah, atau panah atas, panah bawah, kiri kanan. Nah, mau pakai yang mana? Nah, kita harus definisikan juga. Misalkan untuk atas, panah atas, untuk kanan, sebelah kanan, kiri kiri, bawah bawah gitu. Nah, kita harus definisikan juga satu-satu. Jadi, bikin game itu emang harus banyak kita detailkan, teman-teman. Meskipun nanti gamenya kelihatan sederhana, tapi sebenarnya banyak yang difikirkan dalam bikin game itu. Nah, itu untuk pemain. Selanjutnya ada rintangan. Rintangan atau obstacle. Obstacle ini itu bisa berupa musuh atau tantangan atau ya musuh atau tantangan lah. Nah, kalau misalkan dalam game misal ada kesatria, penipu, penyihir, dan naga itu, nah rintangannya berupa musuh atau enemy. Nah, kalau yang game kita yang hit it tadi, itu dia nggak ada musuh, tapi yang ada adalah obstacle. Obstacle itu yang bakal menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Nah, yang warna merah tadi itu adalah obstacle. Nah, kita juga perlu definisikan obstacle kita dalam sebuah game mau kayak gimana gitu. Apakah dia, oh, misalkan hero harus menghindari atau hero kalau obstacle tuh harus dihancurkan atau seperti apa, itu tergantung bagaimana kita merancang gamenya. Kalau tadi berarti kita harus menghindari obstacle-nya gitu. Jangan sampai kena. Nah, apakah obstacle-nya bergerak secara otomatis atau dia hanya diam di tempat atau bagaimana, itu juga kita perlu definisikan dan sesuaikan dengan keinginan gamenya seperti apa kita bikin. Nah, tadi kan dia bergerak secara otomatis kanan kiri. Nah, kemudian objek target. Berarti kalau dalam game ini adalah kayak apa ya? Endpoint-nya gitu. Endpoint misalkan teman-teman menyelesaikan game dalam satu level. Berarti kan selesai di akhir, untuk naik ke level berikutnya kan ada endpoint atau titik akhir teman-teman menuju ke level selanjutnya. Nah, kita punya tadi yang titik point kita itu endpoint kita atau si warna hijau. Nah, itu kita definisikan juga apakah dia bergerak secara otomatis atau mau di tempat. Nah, itu kita yang tentukan, teman-teman. Oke, itu baru untuk objek game. Nah, gimana tentang mekaniknya? Mekaniknya ini, misalkan kalau si hero menyentuh titik akhir yang hijau, apa yang bakal terjadi gitu, event yang bakal ada di dalam game. Nah, mungkin yang bakal terjadi tadi kalau aku ulang ya gamenya, jika pemain menyentuh gol. Nah, kalau menyentuh gol, si kotak merah bakal hilang sebentar dan masuk ke level berikutnya dan ada skor 1. Nah, itu termasuk event, teman-teman. Banyak yang terjadi dalam stack kita ini. Ketika si pemain menyentuh yang hijau. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu juga mendefinisikannya. Nah,
Kalau ini saat dia berhasil, kalau saat dia gagal, gimana? Misalkan dia menyentuh yang merah, apa yang terjadi gitu. Jadi kalau kita petakan, ini kita petakan sederhana aja. Berarti di dalam game ada objek game. Kemudian ada mekanik atau event yang terjadi saat satu dia berhasil, satu lagi dia gagal. Kalau objek game berarti ada pemain, ada rintangan, kemudian ada endpoint-nya yang bakal berpindah dari level 1 ke level berikutnya. Nah, secara umum rata-rata game punya mekanik atau fungsional seperti ini, teman-teman. Entah tuh game yang sederhana maupun yang lebih kompleks. Oke, kita bakal ngoding bareng aja, jadi aku bantu nanti kirim-kirimkan codingannya, karena untuk bikin game itu aja ini panjang. Jadi silahkan pindah teman-teman ke yang nomor 2, game Hit It 8. Coba aku, oke. Nah, kita kan kosong nih. Katanya kita bikin dulu kelas sprite. Sprite ini berarti nanti kita bakal bikin masing-masing objek dari si sprite ini. Berarti ada pemain, ada musuh. Kita nggak bisa lah musuh 1, musuh 2, si kotak merah. Terus ada si ogol atau endpoint-nya. Jadi silakan teman-teman kopikan aja di modul dulu untuk si kelas sprite. Atau aku lihat dulu ada versi yang enggak. Oh enggak. Oke. Ini aja mana dia? Kelas sprite. Atau enggak kayak gini aja deh. Teman-teman akses ini. Nah, aku bakal ngirimkan di sini. Ini entah bisa live atau enggak ya. Coba silakan akses yang link yang aku kirimkan. Nah, aku tambahkan dulu kita punya kelas sprite. Kelas sprite. Oke, kira-kira pas teman-teman udah buka dan itu aku udah kopikan, ada kelihatan di layarnya atau gimana? Di link yang aku berikan itu ada codingan yang udah aku salin nggak? Oh, belum muncul. Coba bentar ya. Itu jaringannya. Kalau nggak mau kayak gini, aku pakai apa ya? Oke, untuk sementara waktu kita copy di WA aja ya. Jadi teman-teman nanti buka WA web, nanti salin aja. Oke, kita bikin dulu. Nah, ini kelas kita pakai turtle. Jadi from
from turtle import semua, sama kita pakai random import semua aja. Ya, sampai sana dulu. Yep, sampai step. Tambahkan setelah self step-nya kita tambahkan direction. Direction dan self point. Nah, di atas kita perlu mendefinisikan dulu stack kita berapa sih besarnya. Ya, berarti besar dari layar main gamenya. Besar ini, kotak yang di sini. Jadi kita pakai ada S lebar sama dengan 200, S tinggi sama dengan 200. Terus tambahkan satu lagi. Untuk besar objek kita kasih 20 masing-masing, si segitiga, si lingkaran, sama persegi itu kita kasih 20. Oke, kita bakal nyalin dulu nih. Bikin masing-masing alias hero-nya bakal kita bikin karakter deh. Bikin karakter atau dalam kurung objek game. Nah, kita tadi ada 4. Berarti satu pemain, satu lagi musuh satu, musuh satu, musuh 2, habis itu goal. Nah, kita bakal bikin instance objek dari kelas sprite-nya. Salin sprite, Pak kurung. Nah, kita salin dulu posisi-posisinya. Oke, aku salin dulu posisinya. Oke. Untuk pemain itu posisi X 0, Y-nya min 100, step-nya 10, shape-nya adalah circle, warnanya adalah orange. Nah, musuh juga gitu. Sprite. Nah, musuh kita taruh tadi, bentar ya aku gambarkan. Karakter kita si orange di sini. Nah, bukan mana dia. Clear color orange. Oke, orange di sini. Habis itu musuh ada di kiri satu, di kanan ini satu, terus mereka jalan, gitu kan. Nah,
ujung ada tujuan, goal, warna hijau. Oke. Di pemain di X-nya 0, min 100 berarti dia di bawah dari garis XY-nya, dari titik 0, berarti dia min 100, step 10, circle orange. Oke, habis itu musuh 1, kita kasihlah musuh 1 yang di sebelah kanan. Berarti dia X-nya si 200. Berarti kan ini si ujung 200 itu si S lebar. S lebar, koma, Y-nya, ntar aku lihat Y-nya berapa. Y-nya 50. Oh, kita salin aja ini deh. Atau kita ganti aja, kita samakan. Si ini yang musuh 1, ini yang musuh 2. Jadi kalau di sini dia semakin ke arah kiri, X-nya bakal negatif. Kemudian sprite yang kedua, musuh kedua, baru dia positif karena dia di sebelah kanan. Nah, S lebarnya berarti dia di 200. Ntar aku balikin deh. Ntar. Kok clear? Ini 1, ini 2, dia jalan. Oke, gitu. Habis itu yang warna hijau, si goal. Di goal sama dengan sprite lagi. Berarti kita bikin objek dari kelas sprite. Lihat dulu. Dia 0, triangle. Sprite 0,120,20, triangle, green. Oke, samakan dulu teman-teman. Aku copy, kirim. Oke, jadi kalau kita ini kita udah punya duluan. Jadi kita udah punya posisi masing-masing. Kalau dijalankan ini udah ada merahnya di sini, si hijau, si oranye. Oke, habis itu kita tentuin dari oranye kita mau menggerakkan pakai keyboard panah atas, panah bawah, kiri kanan. Berarti ada nanti arah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, itu kita bakal copy aja biar cepat. Nah, di bawah dev init, kita kasih dev lagi, itu ada ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan.
Nah, untuk supaya kita bisa menggerakkan karakter kita kanan, kiri, bawah, atas. Nah, untuk yang ini, eh, nanti aja aku kasih yang full versinya, teman-teman lihat dulu, nggak apa-apa. Aku jelasin gimana nya. Oke, kalau udah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, ini codingannya self go to posisinya berapa nanti. Nah, misalkan kalau mau ke atas, berarti X-nya dia tetap di garis yang X sama. Tapi Y-nya yang berubah. Kalau Y-nya, kalau ke atas, Y-nya akan jadi tambah dengan berapa step yang mau kita lakukan. Kita punya step 10 tadi. Jadi dia akan jalan 10 langkah ke atas. Maka Y-nya, posisi Y akan tambah gitu. Kalau Y kan semakin ke atas, dia akan semakin positif. Nah, kalau ke bawah, dia malah dikurang karena kalau Y ke bawah dia semakin akan berkurang dan negatif gitu. Jadi kita butuh Y-nya. Kalau atas bawah yang bergerak hanya Y-nya, posisi Y. Kalau kiri kanan yang bergerak hanya posisi X-nya. Nah, kalau ke kiri dia akan dikurangi dengan step atau langkah yang dilakukan. Step ini itu adalah yang di sini, teman-teman. Yang nanti kita bakal bisa isi ini step sama dengan 10 di sini. Begitu juga yang ke kanan. Nah, kalau udah ada satu lagi dev yang harus kita bikin. Itu untuk gerak otomatis si musuh. Jadi kita punya dev gerak otomatis yang isinya itu parameternya ada batasan. Dia bergerak tuh ada batas. Ada batas kan kiri, ada batas kanan. Jadi dia gerak otomatis dari mana ke mana gitu. Nah, ini codingannya nanti aku kirimkan. Pokoknya teman-teman tahu bahwasanya ada fungsi gerak otomatis dulu. Dan gerak otomatis itu ada di dalam kelas sprite dan setelah si dev arah kanan kiri. Nah, kita udah bikin tadi pemain dan musuh. Nah, habis itu kita bikin variabel untuk kondisi permainan. Itu kalau udah di bawah bikin karakter, kita bikin kondisi untuk permainan. Skor menang itu 3, berarti sebanyak 3 kali dia melakukan, dia menang. Nah, kalau skor pemain defaultnya kita kasih 0. Ini akan bertambah seiring dilakukan perulangan dia melakukan permainan. Nah, kalau game over kita kasih defaultnya false nilainya. Oh, ini teman-teman perhatikan aja, nanti aku kasih codingan fullnya. Jadi nggak usah diikuti dulu. Kemudian ada kondisi menang dan kondisi kalah. Nah, kondisi menang itu kita bikin fungsi menang. Nah, fungsi menang ini aku nggak taruh di dalam sprite-nya. Aku taruh di luar aja, dia sendiri. Nah, ini kita belum belajari pakai global. Nah, global ini maksudnya adalah, sebenarnya ini kan adalah variabel. Kalau variabelnya letaknya di luar, teman-teman, nggak ada di dalam kelas, dan dia itu nggak ada bergantung pada yang lain, berarti dia ini adalah global gitu. Nah, sebenarnya kita kalau mau di dalam si fungsi, mau ubah nilai ini, kan di sini dalam fungsinya game over itu sama dengan true. Nah, sebenarnya ini nggak boleh gitu, nanti ada errornya. Jadi kita perlu bilang bahwasanya kita bakal ubah nih si variabel game over yang ada di luar ini, kita ubah dia di dalam fungsi menang. Jadi kita global game over sama dengan true. Nah, defaultnya game over itu false ya, tapi kalau dia menang berarti dia nggak game over, berarti dia true. Nah, kalau dia menang, apa aja yang terjadi? Musuh akan hilang, hide turtle,
musuh 2 juga akan hilang. Kemudian goal yang hijau juga akan hilang karena dia udah menang. Berarti nanti akan print selamat kamu menang gitu. Itu untuk menang apa aja yang terjadi. Fungsi menang dan kurung event menang. Nah, kalau kalah gimana? Kalau kalah, kalau kalah, dia game overnya juga ubah. Aku ulangi, ini defaultnya false. Nah, game over ini bukan berarti dia dia kalah aja, dia bakal game over. Maksudnya game over tuh permainan akan selesai. Kalau selesai kan, kalau menang pasti game kamu juga selesai. Kalau kalah, game kamu juga selesai. Jadi kita bakal jadikan game over ini true di tiap-tiap dia menang, kemudian dia kalah berarti game kita hentikan gitu. Jadi kita ubah pakai game over sama dengan true. Kemudian kalau kalah, dia hanya si hijau yang hilang, tapi merah tetap kelihatan. Kemudian ada tulisan game over, kamu kalah. Itu untuk fungsi kalah. Nah, habis itu kita bakal menentukan gerakan. Kita bakal kasih event gerakan bagi pemain. Jadi kita pakai keyboard. Nah, screen setup for keyboard. Kita pakai SCR kemarin. Maka yang akan bergerak adalah pemain. Nah, pemain get screen. Jadi dia punya akses untuk merubah posisi di dalam screen. Kemudian SCR listen. Berarti dengarkan bahwasanya kita bakal ngasih perintah ke tiap-tiap tombol di keyboard. Nah, yang akan kita kasih itu adalah on key pemain. Kalau dia ke atas, berarti fungsi ke atas tadi. Kalau pemain dia bergerak ke atas, itu dilakukan dengan up alias panah atas. Kalau kiri, panah left. Kanan, right, bawa down. Nah, berarti ini screen setup for keyboard. Kalau udah, aku coba aja dulu. Nah, udah jalankan, tapi dia belum bergerak. Karena nanti kita perlu update nih, si gerakannya. Nah, yang penting ini dulu kita udah bisa jalankan kanan kiri. Terus, nah ini belum terjadi apa-apa. Karena kita masih ada melakukan codingan di bawahnya. Yang penting dia udah bisa jalan dulu. Nah, baru ada fungsi namanya untuk memperbarui gerakan musuh dan memeriksa kondisi menang atau kalah. Nah, jadi ini gamenya memang lebih kompleks. Fungsi untuk memperbarui gerakan musuh dan memeriksa kondisi menang atau kalah. Sebenarnya inti dari game ini itu teman-teman tahu implementasi dari bikin objek, kelas turunan, dan sebagainya. Nah, itu aja gitu. Tapi kalau game yang lebih ribet ini, nggak apa-apa. Kalau maksudku semuanya belum mengerti. Jadi kita lihat dulu contoh-contohnya kayak gimana kalau game itu. Yang penting dasarnya kita pahami dulu. Karena proses untuk paham game lebih ke depan tuh lebih panjang. Jadi kita paham dasar-dasarnya dulu aja. Nah, setelah kita udah bisa gerakan, nah ini kan belum gerak. Belum gerak, terus pas aku sentuh warna kotak merah, belum terjadi apa-apa, warna hijau juga belum terjadi apa-apa. Nah, itu akan kita perbarui di fungsi namanya aku kasih update movement. Nah, aku ubah lagi nih skor pemain sama game over dari variabel yang di atas. Nah, if not game over, jika dia tidak game over, musuh ini maksudnya sama dengan itu ya.
Oh, begini. Oh, tapi sekarang kita pakai not aja. If not game over, maka jika dia tidak game over, berarti gamenya tidak selesai. Maksudku tidak berhenti, entah itu dia kalah atau menang, berarti si musuh satu, musuh dua akan gerak secara otomatis. Nah, gerakan otomatis dari min S lebar sampai S lebar, maksudnya dari ujung kanan ke ujung kiri. Nah, ini dia bakal, ini aja dulu. Terus, udah gerakan musuh otomatis. Cek tabrak di bawahnya, kita bakal cek tabrakan pemain dengan musuh. Jika kita sentuh si merah, apa yang terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah kita ada step namanya kalah, berarti kita kalah. Kalau kita kalah, fungsi kalah akan jalan. Maka dia akan hilang si hijau dan ada tulisan game over, kamu kalah. Nah, ini di sini. Kemudian kalau dia menang gimana? Nah, kalau dia menang, pemain jaraknya, ini dihitung jarak, kecil dari 20, maka skor pemain akan tambah 1. Tadi skor pemainnya default 0, tambah 1, kemudian skornya akan di print skor 1, skor 2, skor 3. Nah, di sini ada dibatasi bahwasanya dia hanya bisa 3 kali berhasil, dia akan menang. Nah, ini akan jalanlah fungsi menangnya. Kalau enggak, nah berarti kalau enggak ini, kalau dia enggak sampai terakhir atau masih antara level 1 pindah ke level 2, maka target alias hijau itu akan pindah secara acak. Nah, makanya kita butuh random di atas dari random. Ini akan di random posisi si hijau. Misalkan di level 1 posisinya sekarang sini. Nanti pas aku udah berhasil di level 2, dia akan pindah secara random. Nah, terakhir kita SCR, kita kan pakai SCR tadi. Kita on timer update, kita jalankan update movement ini. Panggil lagi fungsi ini setelah jeda waktu singkat. Oke. Tuh, habis itu masih ada. Kita gerakkan musuh dan stack kita tetap jalan. Update movement SCR main loop. Ini untuk keep the window open. Berarti layar kita tetap jalan. Ini nggak bakal kelihatan kalau di platform kita, tapi dia bakal kelihatan kalau teman-teman jalankan Python di editor lain. Oke, kita lihat. Oke. Aku kasih nama tadi goal ya. Ini aku jadikan goal. Save. Nah, dia udah jalan. Nah, kalau aku jalan. Oke, skor 1. Oke, skor 2. Nah, dia random ke atas. Seharusnya ini bisa dibatasi. Oke, selamat kamu menang. Nah, kalau aku sentuh yang merah, oke, game over, kamu kalah, hijaunya hilang, dia berhenti di sini. Itu untuk si hit game. Aku bakal kopikan. Mana bagus ya? Hmm, di Google itu aja ya, Google Sheet aja. Bentar. Nah, silakan teman-teman akses itu kapan aja, yang penting linknya simpan. Nah, nanti sesuaikan. Terus kalau teman-teman mau tambahkan kreativitasnya yang lain, mau
ubah warna atau mau ukurannya beda atau posisinya beda itu silahkan, atau shape-nya juga dibedakan nggak apa-apa. Jadi seinginnya teman-teman aja. Nanti jangan lupa kalau udah selesai teman-teman save, nanti teman-teman bisa lihat di laboratori. Terus nanti jangan lupa bahwasannya dikirim ke kelas lagi. Nah, kalau project teman-teman rasanya udah bagus, itu silahkan juga mau dikirim ke Hall of Fame juga boleh. Oke, untuk hari ini sampai sana dulu teman-teman. Nanti yang ini teman-teman yang masih di soal pertama tadi, nanti aku cek lagi. Nah, stop. Oke, berarti hari ini, bentar, aku belum recap. Mana dia? Hari ini kita udah belajar tentang inheritance. Jadi inheritance itu adalah kelas turunan atau kelas anakan dari superkelas. Dia menyalin semua yang dimiliki oleh induknya, tapi dia juga bisa punya metode ataupun properti baru yang nggak dimiliki oleh induknya, gitu. Itu adalah inheritance. Beda dengan objek, kalau objek itu menyalin semua yang ada di kelas, tapi dia nggak bisa nambah sesuai keinginan hatinya. Nah, itu bedanya. Oke, untuk hari ini sampai di sana dulu teman-teman. Silakan di on cam. Ya, Ismail, Azril, Carlos bisa on cam. Oke, aku hitung ya. Oke, nggak apa-apa Carlos. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat istirahat dan menjalankan aktivitas lain.